Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak mau berbenturan dengan aparat kepolisian. Kembali lagi dengan kami Tribun Ambon pagi hari ini Polisi bawa pelajar di kawan-kawan. depan kantor Bupati Maluku Tengah. Sesuai sistem undang-undang Dan LPP bagaimana menjalankan perintah-perintah perintah yang ada di Kabupaten Maluku Tengah kawan-kawan. layar monitor Anda Tribuners ini puluhan Saudara Bapak Bupati Maluku Tengah, warga kami selaku anak-anak negeri yang putih Kecamatan Tahun Kabupaten Maluku Tengah ingin berpesan kepada saudara Bupati Maluku Tengah di kantor Haji Tosikal Abua harus segera mencabut dan kabak pemerintahan dan kabak hukum mereka meminta menjalankan sesuai mempertanyakan apa yang kemudian undang-undang yang dituangkan di dalam proses Undang-Undang pelantikan Dasar Raja 1945. Negeri Putih yang mana menurut mereka proses pelantikan itu cacat hukum atau tidak sesuai prosedur karena mereka dalam hal ini menolak Kawan-kawan peraturan negeri dari yang 180 negeri biasa dilantiknya yang KPM atau Kepala terhitung Daerah Pak Negeri Bupati, Putih. permasalahan yang terjadi di negeri Wahai saudara Basri Todore yang merupakan bukan garis lurus mata rumah pemerintah yang Harga dari telah menjadi raja definitif negeri Wahai. belasan marga Ingin Pak Bupati, saya orang bertahu yang pernah berhitung permasalahan yang terjadi di negeri Wahai Bapak Bupati. yang ditetapkan oleh Badan Cadangkan itu. Negeri Putih. Persoalan yang terjadi di negeri Anu sampai saat ini masih menjadi pertengkaran sampai ke ada pihak kepolisian kawan-kawan. Tanpa melibatkan Maka untuk itu kami minta kepada saudara Bupati Maluku Tengah harus segera cabut kabak pemerintahan kabak hukum karena tidak berhasil menghapus semua persoalan yang terjadi di negeri ada. diimplementasikan lewat aksi Hingga satu hal, yang di hukum itu sendiri mengakui hak-hak masyarakat untuk ada. atas Maka saya katakan di dalam persen ini mereka juga meminta ataupun perda saudara kabak pemerintahan dan kabak hukum harus dapat menghapus hukum dari persoalan-persoalan yang terjadi di negeri ada kawan-kawan. ini ada Tabea, masalah tabea, penolakan peraturan negeri tabea. di Negeri Putih. Saya meminta kepada saudara Peraturan negeri yang agar segera dapatkan sah, untuk dilantiknya Raja agar segera dapatkan sah. Pemerintahan Negeri Putih beberapa waktu lalu. Karena kita tahu yang berada di dalam dinding-dinding eksekutif ini, saudara Bupati Maluku Tengah tidak ada. Pak Bupati ingat bulan September tahun 2022, Bapak Bupati Maluku Tengah harus segera meninggalkan lembaga eksekutif dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Seperti apa yang menjadi tujuan aksi dari Mungkin paparan singkat terkait tentang persengketahan yang terjadi di negeri yang putih hingga saat ini mungkin akan dijelaskan oleh Kakanda saya yang berada di samping saya. nanti kita tanya-tanya Demikian otak singkat saya. mereka benar sehingga dilakukan Salam beradaban. aksi saat ini. Salam beradaban. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini koordinasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ya, kita sudah berada sama-sama dengan koordinator aksi dari pendemo saat ini. Bang siapa? Mas Utwalalayo. Mas Utwalalayo. Investigasi kepolisian kantor Dewan ini ternyata Bapak Bupati tidak ada di tempat dan wakil tidak ada di tempat. Ini aksi demo ini apa yang menjadi tuntutan Mas aksi apa kemudian dasar apa yang membuat Raja Negeri Putih ini melakukan aksi demo? Ya, tuntutan aksi kami yang pertama tentunya kami menuntut kepada Bupati Maluku Tengah Bapak Tosikal Abua agar mencopot SK yang sudah dilantik terhadap Kepala Pemerintah Negeri Putih karena dasar pelantikan
Kepala Pemerintah Negeri Yaputih itu dengan Peraturan Negeri Yaputih nomor 2 tahun 2008 tentang mata rumah parenta. Tetapi kemudian di dalam pembuatan Peraturan Negeri Yaputih nomor 2 tentang mata rumah parenta itu kemudian kami kaji secara hukum itu menuai cacat, menuai penolakan daripada masyarakat adat di Negeri Yaputih. Pernek itu kemudian dilakukan secara diam-diam, tidak melibatkan unsur saniri negeri, tidak melibatkan marga-marga adat yang ada di Negeri Yaputih. Sehingga kami menilai bahwa proses pelantikan proses pelantikan kepala pemerintah Negeri Yaputih oleh Bupati Maluku Tengah itu cacat hukum, cacat prosedur. Dan kami datang ke sini untuk meminta kepada Bupati Maluku Tengah agar mencabut SK yang sudah ditetapkan kepada kepala pemerintah Negeri Yaputih saat ini atas nama Saudara Yuris Mantewayo. Saudara Yuris Mantewayo, ya, selaku kepala pemerintah Negeri Yaputih yang dilantik oleh Bupati Maluku Tengah, yang pendasarannya itu adalah Peraturan Negeri Yaputih yang kami nilai cacat, kami nilai ilegal karena dilakukan tidak sesuai prosedur hukum. Dia cacat secara prosedur dan cacat secara substansi karena tidak mengakomodir hak-hak adat masyarakat Negeri Yaputih. Ada berapa marga di Yaputih? Di Yaputih itu ada lebih dari 9 marga, tetapi telah disepakati secara musyawarah adat itu ada 9 soa. 9 soa itulah yang kemudian diakomodir di dalam kelembagaan Saniri Negeri Yaputih yang berhak ada di dalam anggota Saniri Negeri Yaputih. Lalu dari 9 soa itu telah sepakat harus melibatkan 4 soa sebagai mata rumah yang berhak perintah di Negeri Yaputih. Itu berdasarkan fakta sejarah pemerintahan di Negeri Yaputih yang kemudian ini tidak diindahkan oleh Bupati Maluku Tengah, Kabak Hukum maupun Kabak Pemerintahan. Padahal beberapa kesempatan sebelumnya itu kami sudah melakukan pendekatan secara persuasif kepada beliau-beliau agar melakukan peninjauan kembali terhadap proses pengusulan kepala pemerintah Negeri Yaputih. Tetapi mereka tidak mengindahkan hal itu. Malah mereka secara sepihak kompromi dengan Camat Tehoru dan Saniri Negeri Yaputih, yang Saniri itu juga kemudian diangkat secara diam-diam, tidak melalui musyawarah adat daripada soa-soa yang tadi. Saniri itu diangkat secara sepihak oleh Kepala Pemerintah Negeri Yaputih, lalu secara diam-diam mereka melakukan pengusulan calon Kepala Pemerintah Negeri ke Camat, dan Camat tindak lanjuti ke Bupati. Nah, Bupati juga tidak melakukan observatif kepada masyarakat Negeri Yaputih, tidak turun melalui Kabak Hukum dan Kabak Pemerintahan, tidak mengkaji lagi, langsung serta-merta melakukan proses pelantikan. Nah, ini proses pembodohan. Semua hal yang dilakukan terhadap proses pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Yaputih itu cacat hukum. Nah, tidak mengakomodir hak-hak adat daripada masyarakat dan 9 soa atau 9 marga di Negeri Yaputih. Nah, itu yang menjadi tuntutan kami yang paling utama. Kami sudah melakukan upaya-upaya pendekatan persuasif agar sengketa ini dilakukan secara eksekutif review, di mana ada kewenangan bupati di situ untuk membatalkan ini SK, ada kewenangan Saniri Negeri untuk merevisi ini pernek, tetapi ini tidak diindahkan. Mereka menggunakan kekuasaan untuk mengintimidasi hak kami masyarakat adat di Negeri Yaputih. Nah, itu yang menyebabkan kami punya kekecewaan memuncak. Sehingga hari ini kami lakukan datang untuk meminta dukungan moral daripada pemangku jabatan di daerah ini agar mempertimbangkan kembali terhadap SK Kepala Pemerintah Negeri Yaputih, karena dinilai cacat total itu, gagal total itu mengelola birokrasi ini. Dalam aksi tuntutan juga katakan bahwa raja itu tidak garis lurus. Ya, raja itu di Yaputih memang sudah tidak garis lurus, karena fakta pemerintahan, sejarah pemerintahan di Yaputih itu raja itu pernah dijabat oleh beberapa marga. Bukan cuma marga Tehoayo sendiri yang hari ini dia klaim diri sebagai mata rumah parenta garis lurus atau tunggal. Ada marga Hatapayo, ada marga Hatuina, ada marga Selumena yang memberikan mandat kepada Hatuina itu. Ya, ini tidak diindahkan oleh camat itu sendiri. Makanya kami kesal dan kami kecewa sekali dengan pola-pola birokrasi yang seperti ini. Jadi itu ya, Bang. Terima kasih. Mas Utwalalayo. Oke, terima kasih. Itu demikian penjelasan dari koordinator lapangan yang saat ini selaku penanggung jawab, Bang, ya? Ya, selaku penanggung jawab aksi demo di hari ini. Dan ini dilanjutkan di mana itu, Bang? Di kantor Bu. Oke.
Dan masa aksi sudah menuju kantor DPRD untuk melanjutkan aksi mereka 17. Oke, demikian yang dapat kami laporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.